Hai Inlight People, halo, jumpa lagi kita di Inlight Podcast special episode kali ini. Senang sekali kita kembali bisa mengasih edukasi dan informasi tentang banyak hal untuk Anda semua. Dan kita masih tetap menjaga protokol kesehatan. Ruang ini sudah melalui proses steril dan clean, jadi saya copot dulu maskernya. Nanti kalau nggak dicopot bingung juga nanti ya, yang mana yang berbicara. Oke, dimanapun kamu di hari ini, semoga kita ucapkan dalam keadaan yang selalu sehat, dan juga jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai maskernya, jangan berkerumun, cuci tangan, dan sayangi keluarga Anda semuanya ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pentingnya penataan interior design dan align gitu dengan pemilihan furniture yang baik gitu ya. Karena kita melihat banyak sekali bangunan atau rumah yang sudah bagus, tapi kalau tidak memiliki sense of interior design dengan penataan atau pemilihan dari furniture yang baik, itu juga sangat sayang sekali. Dan spesial hari ini Inlight People, kita akan membahas topik itu dengan tema yaitu tren high-end interior pada interior bangunan untuk Anda semua. Dan kali ini kita bersama dengan founder dan owner dari Segio. Dan halo, selamat siang Pak Andi Financio. Pak, halo siang Pak Rian. Iya, sehat ya Pak ya? Baik ya? Sehat, baik. Ya, sehat. Ini gimana nih Pak, COVID? Apakah bisnis dan aktivitas tetap seperti biasa atau bagaimana? Aktivitas ya tentu ada berbeda sedikit sih. Jadi sekarang kita masih 50-50 lah. Jadi masih 50-50 dalam arti banyak kita masih WFH, kita juga meeting masih banyak yang kita lakukan secara online, dan seperti acara hari ini kan kita juga secara online kan. Online ya. Dan kayaknya ya, biasa ya Pak ya. Ya, meeting saya masih banyak yang saya lakukan via Zoom atau Google Meet. Tetapi kalau ke lapangan dan sebagainya ya tentu tetap tidak bisa ya, harus offline ya itu ya. Oke, kalau office office Segio di mana Pak? Kalau masalah kita di Pluit. Kita di Pluit, Pak. Ya, di Pluit ya. Iya, di Pluit sentralnya ya. Oke, lebih tepatnya di mana Pak nih kalau di Pluit Pak? Kita di Pluit Selatan Raya ya. Jadi ada office building, gedung Mandiri. Nah di situ Pak kita. Nah boleh tuh Inlight People. Jadi kalau butuh konsultasi sama beliau ini boleh kontak aja Andi di bawah. Boleh. Pak Andi, kita lebih tepatnya nyebutnya Segio ini lebih ke apa sih Pak bidangnya? Arsitek kah, interior design kah, atau apa gitu? Oke, jadi kita menyebutnya sebenarnya paling tepat adalah interior design dan build. Jadi scope kita bukan arsitektur, tetapi kita lebih ke interior di dalam rumah atau apartemen, dari mulai desainnya sampai pengerjaan furniture-nya. Oke, apa yang membedakan itu dengan interior design yang lainnya? Oke, secara spesifik ya. Jadi kalau dengan interior design yang lainnya, secara garis besar sih mungkin sama ya. Tetapi desain itu kan bicara taste ya Pak. Ya, jadi beda dengan misalnya kita membeli satu barang yang mungkin dari satu toko dengan toko lain mereknya sama hal gitu. Tapi kalau desain itu adalah kecocokan. Jadi mungkin ada yang cocok dengan kita, ada yang cocok dengan brand lain. Nah di sini perbedaan sih. Jadi ketika kan kita juga banyak portfolio kita di Instagram. Gitu. Jadi klien-klien bisa biasanya melihat apakah mereka cocok dengan kita atau tidak, desainnya kira-kira oh ini cocok nih, makanya mereka mulai kontak ke kita. Itu mungkin kelebihan dari sisi awalnya ya, awareness awalnya mereka menghubungi kita. Tetapi setelah itu kan banyak hal-hal yang lain yang membedakan. Nah saya tidak tahu dengan yang lain, tetapi mungkin saya penekanan terhadap apa sih kelebihan dan uniqueness kenapa orang memilih kita aja sih mungkin ya. Nah dalam kalau kita ini pekerjaan yang kalau boleh bilang gampang-gampang sulit ya, atau sulit-sulit gampang, banyakkan sulitnya sih. Jadi gampangnya apa, sulitnya apa Pak? Jadi sulitnya itu jam terbang itu sangat penting Pak. Pengalaman itu sangat penting karena kita misal sama-sama bikin sebuah kitchen set, tetapi dari kerapihan, dari banyak hal teknis dan faktor X di lapangan itu sangat bergantung pada pengalaman dan jam terbang. Dan kelebihan kita salah satunya adalah kita dari 2007 Pak.
Oke, dari Bapak dari 2007. 2007 Jadi ya? sampai sekarang mungkin kurang lebih 14 tahun ya. Nah, ini yang Oh, salah satu juga mungkin orang bisa menjadi satu pilihan selain oke, desainnya, pengalamannya, dan tentu ini juga adalah bisnis service. Jadi oke. ketika mereka menghubungi kita dari awal, mereka kontak kita sampai desain, sampai pengerjaan, dan sampai akhir kita ingin klien itu merasakan bukan hanya membeli furniture, tapi merasakan satu experience. Dan experience itu overall mereka merasakan di sini mereka merasakan experience yang good bersama CJ Home. Mungkin itu yang Wah. membedakan. Ya mungkin di tempat lain juga ada, saya nggak tahu, tapi itu yang kita Iya, iya, tekankan. iya, Yang iya. paling penting adalah servisnya. Jadi karena kan ketika mereka mau punya satu rumah, mereka mau desain, mereka perlu ada satu mereka excited gitu. Jadi mereka juga perlu ada yang mereka punya impian, mereka punya nanti mereka di rumah bisa seperti ini, punya cita-cita lah. Nah, kita yang bagaimana membuat experience itu mereka happy Dan menjalaninya dan bridging-kan lah ya. hasilnya bisa happy gitu. Oke, oke. Iya, Pak Andi, kalau tadi kita bicara mengenai experience, oke, 14 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya untuk sebuah Iya, Pak. bisnis. Itu saya sangat yakin Iya, Pak. sekali portofolio Bapak sudah sangat luar biasa. Boleh ngobrol dong Pak sedikit dari Sejo sendiri selama ini yang besar-besar. Boleh kok kita sebutin produknya, nggak apa-apa. Barangkali dia mau iklan di kita juga kan. Oke, Di antaranya yang besar-besar Bapak udah tangannya. Jadi kalau memang kita itu fokusnya adalah untuk residential varian. Jadi kita tidak mengerjakan hotel atau restoran. Jadi memang kita rumah tinggal, baik itu rumah maupun apartemen. Ya, jadi kita memang fokus ke sana. Dulu memang kita sempat mengerjakan untuk di mall dan sebagainya, tetapi ke belakang kita melihat semakin fokus, maka kita lebih bisa memberikan service yang lebih excellent gitu. Jadi akhirnya kita memfokuskan pada residensial. Jadi kalau disuruh sebut, kita nggak ada brand yang kita bisa sebut karena kita mengerjakan untuk end user sih, untuk orang tinggal. End user, oke. Oke, iya, kenapa Pak Adi kalau kita boleh tahu? Ya, kita banyak, saya juga ada beberapa kenalan ya kalau bisa dibilang untuk bidang itu desain interior itu kalau bahasa kasarnya ya udah sikat aja semua gitu kan. Nah mungkin yang fokus dan spesifik kayak Sejo itu saya baru ketemu, mungkin bagi saya ini nggak banyak ya. Nah pertanyaan saya adalah kenapa Bapak berani hanya fokus kepada satu spesifik seperti residensial seperti itu gitu. Oke. Sebenarnya kita bahkan sangat spesifik ya Pak dalam skup pekerjaannya juga. Jadi kalau klien mengkontak kita, misalnya mereka punya satu rumah misalnya ya, tapi misalnya rumah saya mau direnovasi, maksudnya saya mau penambahan ruang, mau penambahan kamar, kita bahkan tidak bisa skup pekerjaan sipil. Jadi kita tidak bisa pekerjaan sipil, kita hanya intro design dan furniture yang pekerjaan kayu. Nah memang banyak orang yang merasa kenapa nggak sekalian semua, kan itu kan uang juga ya. Kenapa kalau misalnya ada mall yang datang atau office yang datang kita nggak kerjain? Karena kan itu sebenarnya kan uang ya, kerjaan juga. Cuman secara kita memang yang seperti saya ceritakan dahulu, kita lebih begitu pada saat kita memulai. Pada saat kita mulai 2007, ya boleh dibilang kan order mungkin nggak sebanyak sekarang ya Pak. Jadi apa yang datang ya kita kerjakan lah. Jadi mau bikin office, mau bikin rumah, tapi di situ kita justru melihat semakin kita fokus, kita akan bisa berikan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus, artinya industri ini sangat panjang Pak, sangat luas. Jadi dalam arti dari mulai desain sampai detailnya, teknis sampai pengerjaannya itu banyak sekali. Jadi kalau kita nggak fokus, kita ambil dari sipil. Saya nggak bilang semua ya, mungkin ada orang yang mungkin punya kemampuan lebih dari saya sehingga mereka bisa mengerjakan semuanya dengan good gitu ya. Tetapi kita melihat bahasa humble-nya sih. Nggak juga Pak, mungkin ada yang bisa gitu. Tapi kalau kita melihat kalau kita kerjakan dari A sampai Z, akhirnya kita malah tidak bisa excellent gitu. Malah kita tidak bisa benar-benar fokus. Tapi kalau kita di desain dan di furniture aja, kita bisa makin hari makin mengejar excellent gitu. Jadi akhirnya juga dulu itu banyak masalah di sana di sini, dan akhirnya kita lihat mana yang kita kuat ya kita fokus di sana sih. Gitu sih. Ya. Itu pemikiran yang bagus sih menurut saya pribadi Pak ya, karena mungkin kalau orang hanya berorientasi kepada income saja, apapun diterima kan. Tapi kalau tadi pemikiran Bapak itu saya
itu menurut saya sih memang bagus sekali ya, karena memang banyak pengalaman yang klien juga bilang gini, aduh kok nggak bisa sih, kalau bisa kan lebih enak ya, satu pintu dan sebagainya. Di awal mereka bilang begitu, tetapi akhirnya di akhir biasanya mereka lebih happy. Mereka bilang, oh Seigyo memang di furniture dan mereka bisa deliver sesuatu yang good, karena ada yang bisa ini, akhirnya mereka karena semua bisa dan tidak terlalu deep gitu, tidak terlalu dalam di dalam semuanya, jadi rata-rata gitu. Jadi akhirnya di akhir mereka, oh iya benar seperti kamu ya, kalau nggak bisa bilang nggak bisa, jadi yang kamu kuasai saja yang kamu kerjakan gitu. Memang banyak job atau banyak order yang pasti harus kita bilang kita nggak bisa dan itu lepas, tetapi kita melihat lebih sustain Pak seperti ini. Ya. Justru itu bagus ya Pak Andi ya, buat relation bisnis. Jadi konsistensi penting sih menurut saya, jangan dalam artian ikut bahwa semuanya harus kita terima meskipun kita nggak expert di situ. Jadi kalau sudah punya tapi spesialis seperti ini, itu justru selling point-nya menurut saya pribadi sangat kuat sekali. Betul nggak Pak Andi? Ya betul Pak, tapi saya nggak pukul rata ya Pak ya. Dalam artinya saya bilang mungkin ada orang lain yang punya bakat dan talenta lebih besar daripada saya, dia bisa kerjakan lebih banyak hal. Jadi tidak berarti yang bisa semua itu tidak bagus, bukan berarti gitu juga sih. Oke. Nah belakangan Pak Andi kalau project untuk residensial itu konsep interior design dan furniture seperti apa yang sedang happening gitu, yang saya sendiri tahu. Oke, jadi kalau desain itu sebenarnya luas ya Pak. Tapi saya membagi secara garis besar dua sih, American Classic dan modern. Nah, kalau American Classic itu memang lebih abadi, dalam arti dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ada. Tetapi berbeda sih. Zaman dulu juga ya. Iya, zaman dulu punya American Classic lebih banyak profilnya lebih rumit dan sebagainya, tetapi masih sampai sekarang kurang lebih masih mirip. Jadi American Classic ini lebih abadi, American Classic ini lebih banyak main profil, jadi kayak modern klasik lah. Nah, yang kedua adalah garis besar yang kedua adalah modern minimalis, modern kontemporer. Jadi kan modern itu sebenarnya kalau Bapak tanya sekarang yang lagi tren atau yang lagi hype itu apa sih modern? Karena modern kan kata arti modern sendiri kan kekinian ya. Yang terkini itu kan modern. Jadi modernnya hari ini sama modern tahun 90 itu beda. Nah, jadi modern itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, modern ini yang sekarang yang kalau lagi hype adalah sekarang ya, yang lagi tren adalah ya modern. Tapi modern ini waktunya umurnya lebih sedikit pendek dibanding American Classic gitu, Pak. Iya, mungkin karena modern itu sendiri mungkin dalam setiap fase selalu ada update dengan model-model baru lainnya, betul ya Pak Dia? Betul Pak, betul. Oke, kalau dari segi kebutuhan furniture dibanding American Classic dan modern sendiri, itu bagaimana Pak Andi? Dia lebih banyak apa? Kalau untuk dari segi furniture, penataan dari interior design furniture sendiri, lebih banyak mana American Classic dibanding yang modern saat ini untuk penggunaannya atau konsumsi sendiri? Oke, maksud Bapak adalah furniture yang dijual di mall ya, misalnya lepasan seperti itu ya, lebih banyak mana ya Pak ya? Bukan, untuk konsep lebih banyak mana main yang project yang saya kerjakan lebih banyak mana ya? Iya. Oke. Kalau di podcast atau di IG Live kemarin saya bilang portfolio kita lebih banyak American Classic. Entah kenapa, saya juga nggak tahu entah kenapa, mungkin karena saya kerjakan American Classic, satu orang lihat portfolio American Classic, terus orang mau cari American Classic datang lagi ke kita. Tetapi belakangan ini nih lebih banyak modern. Jadi kalau misalnya Bapak lihat Instagram kita, post-post yang terakhir lebih banyak modern semua sih. Gitu. American Classic masih ada tapi lebih sedikit. Nah, memang ini bergerak terus sih, tergantung nanti kliennya datang kita yang mana. Iya. Kalau saya pribadi saya memang tipikal pencinta American Classic sih. American Classic ya Pak. Memang lebih abadi sih Pak. Lebih abadi. Iya, jadi berapa tahun pun masih oke gitu. Iya betul. Dan juga lebih banyak main kayu ya, betul ya, flooring kayak gitu ya Pak Andi ya. Iya betul Pak. Klasik ya. Oke, Pak Andi, untuk dari Seigyo sendiri selama ini apa sih tantangan yang paling unik gitu yang Bapak hadapi dalam menghandle kebutuhan dari klien dari Seigyo sendiri? Antara idealis
idealisme kita antara maunya dari si klien nih, betul nggak tuh Pak? Ya, betul. Jadi kalau tantangan menghadapi klien memang sulit-sulit gampang ya. Saya bukan bilang gampang-gampang sulit, saya ganti ya sulit-sulit gampang. Sulit Jadi banyak gampang ya. sulitnya juga. Oke. Karena kenapa Pak? Karena kita kan bukan berhadapan dengan mesin yang atau benda mati gitu ya. Kita setiap hari ketemu klien dengan berbagai macam latar belakang dan background. Jadi mereka juga datang dengan berbagai macam ekspektasi. Nah, sulitnya kan adalah kita mungkin harus mempertemukan ekspektasi itu, gitu Pak. Jadi ada setiap klien itu beda-beda. Kepribadian orang tuh berbeda-beda. Jadi kita juga mesti menangkap apa sih maunya dia, kesukaannya dia apa. Jadi memang di awal itu pasti kita lebih banyak bertanya, kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak interview gitu. Jadi kita dengar dari dia dulu kebutuhan dia apa, yang tinggal berapa orang, hobinya apa, kita dengarkan dulu, ekspektasi dia apa. Ekspektasi itu bisa banyak Pak, dari harga, dari waktu, dari desain, dari kerapihan, dari kualitas, kita dengarkan dulu. Nah, tugasnya kita adalah menangkap ekspektasi dia dan mencocokkan dengan kita. Jadi menangkap gini, pertama gini, kita mungkin yang saya bilang ya, kita juga dalam arti kan tadi kalau semua kerjaan, ini kan kerjaan nih, uang, kita harus ambil. Nah, kadang kita juga harus memilah mana yang kira-kira kita bisa ambil atau tidak bisa ambil, Pak. Nah, ini mungkin tidak semua perusahaan bisa seperti ini, apalagi kalau kayak saya dulu baru ya, namanya ada kerjaan tiap bulan ya syukur-syukur ya Pak ya. Tapi seiring berjalan waktu kita mulai bukan saja tugas kita mencari klien, tetapi kita harus bisa melihat apakah kita sanggup memenuhi ekspektasi klien ini. Contohnya begini, kalau misalnya saya butuh cepat nih, saya mau tinggal 1 bulan lagi. Nah, tentu kita tidak bisa gitu. Tapi kalau kita kepepet, kita bisain dulu aja deh. Nah, ini banyak orang yang bisain dulu aja. Nah, kalau saya lebih baik janji sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan. Itu salah satu dari sisi waktu. Atau dari sisi harga. Misalnya rumahnya besar, budget saya sekian. Nah, kita lihat ini visible atau tidak visible gitu. Kalau tidak visible, kita harus ngomong di awal. Jadi, banyak ekspektasi orang itu kan di awal itu benar-benar kita harus tangkap semuanya dari A sampai Z. Apakah kita bisa menangkap ekspektasi dia? Gitu. Jadi kalau misal ekspektasi itu bisa, ya tentu kita nanti bisa deliver dan di akhirnya itu experience dia bisa oke dengan kita dan kita bisa mendeliver apa yang kita janjikan. Nah, mungkin kesulitan di sana. Nah, di awal-awal saya kesulitan di sana sehingga banyak yang orang berharapnya seperti ini dan kita tidak bisa deliver, sehingga itu yang membuat orang menjadi kecewa gitu. Jadi di awal perlu penjajakan sih dalam arti seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah rasa kita oke, kita bisa kerjakan, kita bisa ambil project ini. Nah, itu juga tugas kita kedua adalah mendengarkan dia lebih banyak lagi dari hobinya, dari kebutuhannya dan sebagainya. Karena gini, orang datang ke kita, mereka kan mungkin saya mau bangun, saya mau punya rumah, saya mau bikin interior. Ya kan, tapi mereka tidak berpikir secara sistematis. Dalam arti saya punya sepatu berapa sih, saya punya tas berapa sih, tempatnya simpen di mana. Mereka tidak pikirkan itu. Nah, itu tugasnya tugasnya kita, saya bersama tim adalah menggali itu supaya tidak ada yang terlewat gitu. Jadi jangan sampai mereka sudah tinggal, tahu dulu kita bikin ruangan karaoke ya. Nah, iya. Gitu. Jadi adalah tugasnya kita untuk menginterview, mencari tahu dan sebagainya, dan kita banyak mendengarkan mereka. Jadi sulit-sulit gampangnya di sana sih Pak. Iya, saya baru dengar nih Pak, ini bukan lagi memuji ya, saya baru dengar untuk bidang seperti ini sampai sedetail itu Bapak dalam proses membangun chemistry dengan klien ya. Berarti ya memang sih kita bicara membangun sebuah desain itu kan kita bicara sebuah feeling atau Pak ya, jiwa dari sepemilik rumah itu sendiri. Ya saya setuju sih dalam artian yang tadi Bapak bilang, mulai hobinya bagaimana, kemudian backgroundnya seperti apa. Ya, saya sering sekali bahkan saya alami juga bahwa saya pernah misalkan gitu ya pakai jasa interior design. Ya itu yang tadi Bapak bilang tuh, hal terkecil itu, iya ya kenapa tadinya dia nggak bikin begini ya. Nah gitu lah Pak. Itu jujur, saya pun mengalami seperti itu. Gitu. Jadi kalau tadi Bapak dari Sergio juga Pak Andi punya mindset seperti itu, ya saya rasa itu udah sangat the best banget tuh buat klien gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Rugi kalau nggak pilih Sergio ya. Waduh. Ya betul. Ya. Saya lagi buka websitenya Sergio Electrical, jadi ada di bawah kita tuliskan sergio.com ya. Saya lagi lihat di sini portfolio Bapak ini keren banget, ada di terima kasih Pak. Indah Kapuk.
ada satu bangunan di sini di Pantai Indah Kapuk, Hmm. kemudian Kemang, Cibubu, betul ya? Ya, betul Pak. Itu proyek-proyek yang sudah Tapi Bapak itu handle. ya, jadi semua yang di Instagram adalah semua desain kita, Pak. Jadi kita tidak ada ambil dari mana-mana lain. Jadi semua murni yang ada di Instagram adalah desain dan project kita. Saya suka ngelihat salah satunya ini yang Kemang ini. Ini konsepnya bagaimana dan seberapa persen total yang Bapak menggarap proyek rumah ini? Jadi itu satu rumah di Kemang. Kita mengerjakan kitchen setnya, terus master bedroom, kids bedroom, working room, hampir semua sih Pak, hampir semua furniture yang di sana sih, termasuk furniture di bathrooms. Jadi hampir semua sih. Pak, kalau untuk furniture sendiri, tadi kayak Bapak bicara kitchen set, itu apakah dari Sejo sendiri Bapak juga produksi juga sebagian kah atau bagaimana Bapak mendatangkan provide-nya? Oke. Jadi kita itu memang sebetulnya fokus utama kita adalah sebenarnya manufacture furniture, pembuatan furniture sebetulnya. Jadi seperti kitchen set, panel itu sebenarnya memang fokus utama kita, Pak. Gitu. Jadi sebetulnya kita itu bukan menjual desainnya sebetulnya kita, tapi karena untuk custom furniture ini kita perlu desain dahulu. Nah, jadi utama kita memang sebenarnya bikin furniture. Tetapi kita tidak memaksakan kepada klien semua furniture harus ke kita. Jadi kita kan ketika kita desain, misalnya, saya mau meja makannya nanti saya beli jadi, itu tidak masalah. Jadi nanti ketika mereka memang projectnya ke Seikyo Home, kita akan bantu mereka untuk pemilihan hunting barang-barang baik furniture, lepasan, loose furniture maupun aksesoris supaya desainnya itu bisa matching gitu. Karena kalau klien beli sendiri itu kan kesulitan baik dari segi desainnya, dari segi ukurannya, dari segi modelnya dan sebagainya macam. Jadi misalnya rumah meja makan ukuran berapa, ruangannya ukuran berapa, main beli aja bisa nggak pas gitu Pak. Jadi itu juga salah satu service kita adalah membantu klien hunting barang seperti itu. Nah, seperti sofa, kursi makan itu juga banyak kan kita hunting karena kalau custom mereka kadang nggak bisa coba duduknya, karena kalau kursi itu ada faktor ergonomis ya. Kalau furniture memang nggak terlalu seperti itu. Walaupun ada sih handle-nya di mana, bukannya enak atau nggak itu ada, tapi kan nggak seperti kursi. Kalau sofa kan mau empuk atau keras itu bahasanya relatif sekali. Seempuk apa, sekeras apa itu sangat relatif gitu ya. Jadi banyak kan kita beli jadi. Kalau beli jadi kan mereka bisa coba dan sebagainya. Gitu sih. Jadi furniture yang built-in rata-rata kita bikin semua sih, Pak. Jadi untuk project dimanapun di kota-kota besar di Indonesia, Seikyo Home bisa tetap provide kalau memang itu harus furniture dari Bapak langsung ya. Di kota-kota lain banyak juga kah Pak, selain mungkin di kota mana aja banyak yang di handle project selama ini, Pak? Kita mostly di Jakarta dan di Tangerang sih sebetulnya Pak. Memang kita lagi ada project di beberapa kota, ada di Palembang, ada di Banjarmasin, dan di Surabaya. Tetapi terus terang ini karena kendala seperti sekarang, COVID dan pandemi, kita sedikit membatasi ya Pak ya. Karena tim kita kan harus ke sana, itu satu. Dan dari saya pun biasanya atau partner-partner saya biasa kita sangat sering ke lapangan. Jadi kalau harus keluar kota terlalu banyak kita untuk traveling. Karena satu project itu mungkin ini sebagai gambaran aja ya, satu project itu kalau kira-kira rumah lah yang sedang saya ke rumah itu bisa 40 sampai 50 kali Pak dalam satu project. Karena kalau sudah mulai penyetelan ke lapangan, karena saya bisa seminggu atau 2 minggu sekali biasa ada ke lapangan. Gitu. Karena kita mau make sure itu sesuai gitu loh Pak. Oke. Luar biasa. Gitu. Pak Andi, kemudian untuk saat ini kira-kira kalau kita bicara, ya betul sih, Jakarta, Tangerang pun nggak habis-habis ya. Iya. Lagi bangun terus ya. Oke, Pak, kalau Inlay People nonton channel ini, kenapa mereka harus pilih Seikyo, Pak? Untuk referensi mereka. Kenapa harus pilih Seikyo ya? Sebenarnya yang tadi saya bilang ya, pertama adalah ketika mereka lihat dari desain, kira-kira itu taste, apakah mereka sesuai dengan taste kita atau enggak. Sebenarnya saya nggak bilang harus Seikyo sih, yang lain-lain juga pasti banyak yang bagus lah. Tetapi
begini, ketika kita lihat di Instagram itu kan banyak sekali sekarang Oh Pak. ya, Instagramnya apa Pak? Sorry Pak, Instagram Seijio. Seijio_home, G-nya 2 ya Pak. Oke, Seijio_home. Nanti in the Ya, people di bawah ada, jadi Anda bisa langsung akses ke beliau gitu ya. Oke, lanjut Pak. Ya, boleh. Oke, jadi yang pertama adalah mereka harus lihat apakah mereka cocok dengan portfolio kita, gitu. Karena ini bicara taste, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah di Instagram itu kan sekarang, atau nggak usah di Instagram deh, di Jakarta aja kita ngomong, interior itu banyak sekali Pak. Iya. Banyak sekali. Nah, dari zaman dulu juga udah banyak, tapi sekarang makin banyak yang baru-baru. Karena kan ketika orang misalnya dia kuliah interior design, dia lulus, pilihannya kan apakah dia menjadi konsultan, atau dia kerja sebagai desainer, atau dia buka interior design. Jadi tiap tahun tuh banyak sekali gitu. Dan desain-desainnya juga ada yang bagus-bagus juga gitu kan. Tetapi yang saya bilang, mungkin ketika kita mau bangun rumah, kita mau bikin ini kan, karena saya banyak kan end user ya. End user ini kan buat ditinggalin. Biasanya ini adalah rumah yang orang idam-idamkan Pak. Ya. Nah, kalau saya pun pas pindah rumah baru, kita juga excited gitu kan. Ya, nah, ya, pasti. Sehingga kualitas itu menjadi penting. Karena kan kita nggak bikin interior lalu kira-kira setahun nanti saya ganti lagi. Tapi mungkin kita mau pakai untuk panjang. Ya, nah, terus terang saya bilang, bisnis ini, industri yang tidak butuh pengalaman. Nah, salah satunya adalah karena kita dari 2007, mungkin pengalaman kita inilah yang, atau pengetahuan, knowledge kita inilah juga yang dibeli oleh klien sih sebetulnya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang ada hal-hal yang mungkin kenapa mereka memilih kita, karena pengalaman, kualitasnya, desainnya, dan servisnya sih, itu sih Pak. Oke. Ya, saya bilang juga banyak mungkin yang lain yang bagus, tapi kan kadang kita lihat dari Instagram, kita hanya lihat desain gitu. Ya. Jadi saya lihat juga mungkin followers Bapak juga banyak, tadi kita sempat lihat juga di sini. Nah, ini ada titipan pertanyaan Pak dari studio saya nih. Boleh. Bagaimana dengan budget? Ya, budget. Oke. Jadi gini sih Pak. Pertama, budget itu terus terang saya jarang sekali bicarakan budget di awal Pak. Oke. Karena kenapa? Karena saya sendiri pun tidak bisa mengeluarkan satu budget. Karena kita itu biasanya mengikuti budget itu based on design. Nah, banyak sekali yang nanya kepada kita, pasti akan nanya berapa sih per meter. Nah, ini biasa kita mesti jelaskan pelan-pelan, karena desain harga itu, pengerjaan furniture itu tergantung desainnya. Karena semakin banyak furniture-nya, atau semakin kerumitannya, atau material seperti apa, itu harganya akan berbeda. Seperti itu. Tetapi kalau memang yang tadi saya bilang, misalnya dia punya sekian budget, saya akan nanya biasanya budgetnya berapa. Kalau dia punya sekian budget, tetapi kira-kira rumahnya cukup besar dan tidak visible, pasti kita akan ngomong, daripada kita udah jauh-jauh bahas desain dan sebagainya dan tidak masuk juga. Nah, tapi biasanya kita ngomong budget itu di akhir, begitu. Jadi ketika kita harus mulai desain dulu, karena desain ini kan sangat berbeda-beda. Jadi misalnya saya ambil contoh lah Pak ya, misalnya kita antara tembok itu di paneling dengan tembok itu main wallpaper atau dicat, itu sangat berbeda dari segi budget. Iya, betul. Beda sekali. Kalau dicat ya pasti akan budgetnya lebih rendah. Ya. Tapi kalau kita paneling semua itu bisa lebih tinggi. Jadi satu rumah yang sama kita desain 2 desain, itu saya pernah 2 kali lipat antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tergantung desainnya. Ada yang atau mau desainnya polos-polos, atau desainnya mungkin mau very luxury, jadi di panelin semua, itu sangat tergantung sih sama desainnya Pak. Oke, jadi istilahnya Seijio kita bicaranya think about the value, jadi don't think about the cost. Oke, seru banget Pak Andi. Sangat luar biasa, juga sangat memberikan inspirasi juga, terutama buat para pebisnis ya. Meskipun bisnis Anda beda dengan people, tapi dari cara pandang Pak Andi selaku founder dan owner dari Seijio, itu penting sekali. Tadi saya ambil poin dari beliau adalah bahwa tidak hanya membangun servis, tapi bagaimana membangun chemistry dengan orang itu. Yang paling mengena adalah kita mengalami bahwa sering sekali kenapa ya nggak tadinya begitu ya Pak Andi ya. Oke. Iya Pak. Iya. Jadi Bapak ini kalau main catur Pak, orang belum mikir Bapak udah nebak nih. Aduh. Lagi viral ya sekarang main catur ya Pak. Iya, lagi viral. Jadi kita nggak sebut ya. Oke, Pak Andi, boleh dong Pak kasih tips gitu buat inlay people, bagaimana mereka yang sedang membangun rumah
karena di sini juga studio saya ini ada orang lagi kita bicara kemang juga gitu. Bagaimana tips memilih furniture yang bagus dan sesuai dengan desain interior yang kita bangun gitu. Yang detail-detail Pak, furniture. Detailnya ntar kontak langsung ke Sergio aja. Oke. Yang paling pertama mungkin adalah desainnya dulu ya Pak ya. Jadi ketika kita memilih furniture ya kita harus pilih desain yang bagus karena desain yang bagus dan cocok dengan kita. Jadi desain yang bagus itu juga desain itu apa ya, ada jiwanya juga Pak. Dalam arti gini, mungkin desainnya bagus buat satu orang, misalnya warnanya agak gelap, ada orang yang suka seperti itu, tapi ada orang yang suka terang, dia nggak suka dengan desain yang gelap, walaupun itu bagus buat orang yang ini. Jadi kita harus tahu dulu sih kita itu sukanya seperti apa, jiwa kita seperti apa, American klasik atau modern, dan termasuk pasangan kita, keluarga kita, itu kita perlu tahu. Nah, memang tidak semua orang bisa tahu ke sana. Nah, biasanya kalau kita mencari interior design, dan cari juga interior design yang bisa menggali kebutuhan kita dan keluarga kita sih, seperti itu. Itu satu sih Pak. Jadi desain itu harus kita harus cocok dulu pada saat kita mencari. Yang kedua adalah juga selain desain adalah kalau furniture ya, kita ngomong furniture, memilih furniture lepas misalnya untuk meja makan, itu ukuran juga penting. Jadi misalnya desain yang sama, tetapi kalau ukuran itu tidak proporsional, itu akan berbeda Pak jatuhnya. Misalnya meja makan desain yang sama, tapi kalau misalnya antara kaki dengan mejanya itu tidak proporsi, itu juga jadinya juga lucu. Jadi ukuran baik dari segi untuk ruangan, baik ukuran untuk barang itu sendiri, itu sangat penting. Nah, ini pentingnya kenapa kita memakai interior design sebetulnya, karena interior design yang akan membantu sehingga hal itu menjadi matching dan pas. Nah, yang ketiga adalah kualitas. Kualitas tentu penting Pak. Saya percaya sih Pak, saya percaya ada harga, ada barang. Itu saya percaya. Jadi walaupun tidak linear dalam arti begini, mobil ada yang 200 juta, ada yang 2 miliar gitu kan Pak. Tetapi mobil yang 2 miliar itu kan bukan berarti 10 kali lipat lebih bagus daripada yang 2 juta. Bukan berarti kecepatannya 10 kali lipat, enggak kan. Yang misalnya yang 2 juta itu bisa 100 km, apakah yang 2 miliar bisa 1000 km kan enggak. Tapi ada hal-hal yang kita pada saat kita beli kan adalah kenyamanannya, brandnya, desainnya, dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin kita perlu pikirkan ketika kita memilih furniture. Nah, tentu furniture itu ada. Nah, saya yang kelas juga banyak gitu, yang mungkin kita bicara yang import dari Eropa misalnya. Satu sofa yang 200 juta pun itu juga ada. Gitu, yang 300 juta juga ada. Nah, tinggal kita memilih apakah kita mau yang seperti apa. Nah, itu kita juga harus tahu sih. Budget kita semana, terus kita kebutuhan kita semana, dan kualitas itu juga kita susah sekali. Jadi, saya tidak pernah bilang begini Pak, mungkin kalau ada orang jualan kualitas saya paling bagus. Kalau nggak bagus, misalnya makanan nggak enak, duit kembali. Karena itu relatif sekali. Bagus, enak itu relatif sekali, karena semua orang punya standar yang berbeda-beda. Jadi kita mesti melihat standar kita sejauh mana sih. Tuh. Nah, kalau saya selalu ketika saya bikin buat klien manapun, saya akan memakai standar tertinggi saya. Standar tertinggi saya, bukan standar tertinggi di Indonesia. Karena pasti ada yang standarnya lebih tinggi lagi daripada saya gitu kan. Jadi saya akan memakai standar tinggi yang tertinggi saya. Jadi ketika klien mungkin standarnya tidak setinggi saya pun, saya akan memakai standar tertinggi saya. Jadi saya akan membuat semua sesuai dengan standar tertinggi dari Sergio gitu. Nah, ketika klien melihat, penting sekali kita untuk melihat, misalnya kita mau milih furniture, kita mesti lihat apakah yang kita beli ini sesuai dengan standar kita. Gitu, itu juga penting Pak. Gitu, karena yang saya bilang ada sofa yang 200 juta, ada yang sofa 20 juta, itu juga ada. Nah, tinggal kita merasa apakah ini worth it atau tidak. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi biasa kalau orang lihat kualitas kamu gimana, saya biasa akan bilang saya akan ajak Bapak atau Ibu ke project saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kira-kira standar saya ini masuk gak dengan Bapak Ibu. Nah, mungkin kelihatan lucu ya, kok orang jualan begini ya. Biasanya orang bilang bagus Pak, jamin Pak, iya kan. Saya Ibu datang dulu karena saya ingin lebih sustain, hubungan lebih panjang, dan biasa kalau mereka happy seperti itu, ke depan juga lebih baik karena mereka akan ada referral klien, teman-temannya, saudaranya, dan sebagainya gitu. Ya, betul Pak. Kalau yang bagian terakhir tadi itu antara mindset sales dan mindset business development. Dan barusan Bapak pakai mindset business development. Jadi saya nggak bicara banyak dulu, tapi Bapak lihat aja langsung deh, jadi experience-nya. Oke. Balik ke standar Bapak tadi. Ya, oke, Bapak cukup humble memilih kalimatnya. Standar tinggi itu sudah kebayang. Oke, luar biasa.
Pak Andi, jadi gini Pak, kita punya kuis buat Ya, Indonesia. kuis, waduh. Iya, Kuis buat kita tiba. Oke. tapi Siap. harganya yang pasti juga kita belum kuat nanti beli hadiah kuisnya dari Segio. Tapi saya minta dari Bapak yang memberikan pertanyaan 2 Pak untuk Elite People dari Oh, pemenang. pertanyaan ya? Ya, pertanyaan dari Bapak. Bapak boleh kasih pertanyaan apa aja. Silakan Pak Andi. Waduh, pertanyaannya apa nih? Saya agak bingung nih, Pak. Apa aja Bapak kasih pertanyaan, boleh yang ringan-ringan aja boleh, seputar obrolan kita tadi. Seputar Segio juga boleh. Nggak apa-apa Pak. Oke. Ini kehormatan Pertanyaannya buat adalah, Bapak nih. ya, kehormatan buat saya, Pak. Ya, Mungkin saya tanya seputar Segio ya. Tadi saya ada sempat info. Dari sejak tahun berapa Segio berdiri, Pak? Oke, satu. Terus yang kedua Pak. Yang kedua, apa ya? Mungkin itu ya. Kalau yang kedua mungkin esai ya, Pak. Tips-tips apa dalam memilih atau yang diperhatikan pada saat rumah, Pak. Oke, thank you banget Pak. Ya, jadi itu kuisnya adalah dari Pak Andi dari Segio sendiri langsung bahwa kuisnya 2 tadi dan beliau sebutkan tahun berapa yang pertama. Yang kedua adalah beliau tadi kasih 3 tips tuh. Ya Pak Andi ya, 3 tips. Ya. Nah, kalau Elite People nonton sampai selesai tayangan ini, pasti akan tahu. Sebutkan poin ketiga dari tips dari Pak Andi tadi tentang bagaimana tips furniture dan interior design. Oke, Pak Andi, thank you banget. Kita sudah bisa join hari ini. Banyak banget memberi informasi tentang bagaimana interior design dan furniture build itu sendiri, kemudian bagaimana how to build a good service ya Pak Andi ya. Luar biasa banget. Dan kita terima kasih Pak, sama-sama. Semoga Segio juga makin sukses. Jadi kalau orang ingin mengakses Segio cukup ke website dan ke itu ya Pak ya, ke Instagram. Ya, ke Instagram bisa, di situ ada kontak email atau telepon yang bisa dihubungi ataupun juga bisa DM. Oke, Pak Andi, thank you banget. Sukses. Sama-sama Pak. Sama-sama. Thank you atas kesempatan ini, satu kehormatan buat Segio Home. Thank you. Bisa diinterview oleh Inlight. Thank you Pak Rian. Sama-sama. Thank you Pak Andi. Ya, Elite People, demikian ngobrol kita dengan Bapak Andi Financio dari Segio Interior Build ya, beliau ya. Jadi kita ada kuis juga buat Anda dari lihat tayangnya sampai dengan selesai. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya, dan segala hal informasi tentang Segio sendiri ada di bawah teks, nanti Anda bisa lihat dan bisa akses. Jangan lupa juga untuk pemenang kuis nanti akan kita umumkan di Instagram kita, dan kita juga akan tag dari Instagramnya beliau ini. Oke, demikian, sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan saling keluarga. Saya Rian, sampai jumpa di Inlight Podcast berikutnya.